Sejak Senopati mengangkat Mas Jolang menjadi raja kedua Mataram dengan gelar Panembahan Hanyokrowati, Mataram memasuki prahara berkepanjangan. Daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa mulai memberontak, yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi penguasa Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya. Sayangnya, putra tersebut bukanlah seorang putra mahkota. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Sidul Magelang yang direkam sendiri, disyuting sendiri, diedit sendiri, diupload sendiri, dilihat sendiri, dan di like sendiri. Orang lain mau melihat, monggo, enggak juga, enggak apa-apa. Yang penting saya berkarya dan berkarya. Di hari Pahlawan ini, tanggal 10 November 2023, saya pengen sedikit belajarlah dengan sutradara kondang Hanung Bramantyo yang membuat film menurut saya luar biasa ini. Di hari Pahlawan ini dia membuat sebuah film yang berjudul Sultan Agung, Tahta, Perjuangan dan Cintanya. Luar biasa menurut saya. Kita tahu bahwa Sultan Agung adalah anak dari Prabu Hanyokrowati, yang ibundanya yaitu Dyah Banowati, putrinya dari Pangeran Benawa Raja Bajang. Ada beberapa versi bahwa Sultan Agung ini adalah raja yang keempat. Ada juga yang mengatakan raja yang ketiga. Kenapa agak berbeda? Karena yang pertama adalah Panembahan Senopati, terus Prabu Hanyokrowati ayahandanya, dan terus satu hari, yaitu Pangeran Martopuro yang menjabat ataupun menjadi raja satu hari, kemudian Mas Rangsang atau yang terkenal dengan sebutan Susunan Agung atau Sultan Agung yang ada dalam video atau film kolosal ini. Film ini berdurasi 2,5 jam, luar biasa, dan di sana banyak sekali hal-hal yang saya heran. Pintar sekali ini Mas Hanung ini untuk menyelipkan mungkin background, latar belakang, latar menyelipkan. Ada beberapa hal yang untuk di Hari Pahlawan ini sangat luar biasa. Apa sebenarnya yang Mas Hanung mau dari sutradara ini? Di awal diceritakan bahwa Sultan Agung mengabdi ataupun berguru di Padepokan Jejeran, yang kita tahu bahwa Jejeran adalah Kiai Jejer atau Panembahan Jejer, yang kemudian di akhir-akhir ini daerah makam Jejeran ada Sumo Tinongrat yang dirami dengan Pak Alawinya itu. Ya, ini termasuk di Jejeran. Dan ada pesan-pesan yang memang kenyataannya di sini diceritakan bahwa Sunan Kalijaga mewasiatkan atau memesankan kepada Ki Jejer bahwa satu ketika nanti di Mataram akan ada seorang raja yang berhati Brahmana. Berhati Brahmana itu ya berhati kiai, ulama, tapi berdarah satria.
ini tidak lain adalah Susuhunan Agung atau Sultan Agung itu. Yang menarik juga waktu tahun 1613 Belanda atau VOC sudah menguasai Ambon dan Jakarta atau Batavia. Ini pada saat Sultan Agung menjabat sebagai raja atau dinobatkan menjadi Raja Mataram. Dan di situ hebatnya juga Sultan Agung ini baru berumur 20 tahun. Ingsun Panembahan Hanyokroati paring dawuh marang putra ingsun Raden Mas Rangsang supaya nglintir keprabon jumeneng nata kang sinebutan asma Susuhunan Agung Hanyokrokusuma. Lan ingsun uga ngersakake putraku sambut silaning akrami karo putrine Adipati Batang kang sak mengkone bakal jumeneng garwa pati kang sinebutan Kanjeng Ratu Kencana. Yang menarik di tayangan itu, Ki Jejer ini mengajarkan satu pelajaran strata ataupun macam-macam golongan manusia menurut Sunan Kalijogo yang semuanya ada 6, yaitu satu golongan paling tinggi atau paling mulia yaitu Brahmana, yaitu seorang ulama atau ulama yang sangat-sangat baik, berilmu tinggi, juga mengamalkan ilmunya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan di bawahnya itu ksatria, para pangeran, para umarok kalau kita bahas sekarang mungkin begitu. Yang ketiga, waisya. Waisya adalah petani yang mengolah tanah, mengolah garapan untuk menjadi maisha atau menjadi sumber penghasilan. Yang keempat, derajat yang keempat yaitu candala atau jagal. Ini orang yang menyembelih atau pekerjaannya menyembelih sapi, menyembelih kerbau dan lain sebagainya. Sebagai tukang jagal yang pekerjaannya adalah menyembelih ataupun membunuh hewan ataupun yang punya nyawa. Derajat yang kelima yaitu sudra. Sudra ini termasuk pedagang. Pedagang-pedagang, kalau mungkin dulu ada yang namanya pedagang dari Gujarat. Kalau kita baca di sejarah-sejarah itu, menurut versi Belanda katanya banyak pedagang dari Gujarat. Kalau hari ini yang ramai ya pedagang dari Yaman, itu mungkin seperti itu. Dan yang keenam, yang paling rendah derajatnya adalah meleca atau penjajah, yaitu VOC kalau dalam hal ini. Maka di orang Jawa sudah ada tatanan ataupun strata yang mengatakan bahwa meleca ini adalah derajat paling rendah. Dalam hal ini, dalam masa Sultan Agung tentu VOC yang menjadi derajat terendah. Dan kita tahu banyak beberapa yang menumpang dari pedagang-pedagang itu yang kemudian bekerja sama dengan para penjajah itu. Yang kita tahu hari ini ramai sekali di medsos bahwa ada Gus Fuad, Yai Imad dan lain sebagainya yang saya nggak punya ilmu untuk sampai ke itu. Saya cuma ingin betapa luar biasanya Sultan Agung dalam memikirkan kenapa, ada alasan, banyak sekali alasannya kenapa Sultan Agung
menyerang Batavia yang pada waktu itu diduduki atau dikuasai oleh orang-orang Meleca atau penjajah itu. Kenyataannya apa? Benar, walaupun Sultan Agung itu kalah dalam penyerangan 2 kali, bahkan lumbung-lumbung padinya di daerah pesisir utara ini dibakar karena ada ya di mana-mana, dan kapan saja mesti ada pengkhianat, itu ada di situ. Maka Sultan Agung dan pasukannya kalah karena ya namanya pengkhianat dari dulu sampai hari ini ternyata masih ada. Luar biasanya Sultan Agung, betapa jauhnya Sultan Agung ini memikirkan masa 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, seperti ungkapan yang kenapa dia atau Sultan Agung menyerang Batavia, seperti ungkapan berikut ini. Apa aku terlihat seperti mengorbankan rakyatku? Nimas, karena semestinya ada cara lain untuk menghadapi mereka selain dengan peperangan, Sinuwun. dengan cara apa? Hah? Bekerja sama dengan mereka? Menjadi budak para tuca-tuca itu? Seperti yang dimaui Paman Uttoprojo. Aku tidak peduli orang mau nulis apa tentang diriku. Kabeh sajakat iki boleh menuliskan apa saja tentang diriku. Tapi satu hal yang harus diketahui. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini. Tapi untuk ratusan tahun ke depan. Dunia itu harus tahu, Yung. Kalau kita itu bukan bangsa yang lemah. Anak dan cucu kita akan mencatat itu. Kemudian teman-teman, ada sesuatu yang menarik bagi saya. Mas Hanung Bramantyo ini menyelipkan sesuatu yang ketika ada adegan sebuah pengkhianat, mata-mata orang Jawa yang membantu Belanda. Ini ada adegan di sini. Backgroundnya atau apa? Figurannya. Ini menarik sekali. Nih ya, kita lihat. Ini sih Tuan. Kalau sampai salah, saya yang akan memburumu. Pastikan saja pasukanmu menggempur Cirebon. Karena pasukan Sunda juga akan menggempur benteng. Itu saya nggak habis pikir. Sebenarnya apa? Kenapa di situ kok tidak orang-orang Belanda atau petani atau siapa, kok ada orang yang semacam ini yang hari ini lagi ramai sekali, lagi viral itu. Untuk orang yang seperti ini. Nah, ini saya yang nggak paham juga. Saya yakin Bang Hanung ini ada pesan-pesan dari apa ya, seninya luar biasa untuk memunculkan biar pemirsa ini berpikir lain, tidak cuma orang Belanda sama pengkhianatnya, tapi ada latar belakang yang ya mendampingi itu. Ini luar biasa sekali. Jadi intinya saya salut sekali dengan film Sultan Agung garapan Hanung ini, dan luar biasa dan sangat layak sekali ketika Sultan Agung pada tahun berapa ini? Tahun 1975 mendapatkan gelar atau menjadi pahlawan nasional dengan nomor 106
garis miring 3 garis miring 1975 tertanggal 3 November 1975. Seorang Sultan Agung sangat layak menjadi pahlawan nasional. Karena apa? Memikirkan anak turunnya jauh agar jangan sampai terkena tipu daya oleh VOC, Belanda, dan pengkhianat-pengkhianat yang lainnya. Ini luar biasa sekali, dan ini untuk Hari Pahlawan ini karakter, keteguhan, juga rasa nasionalisme Sultan Agung perlu sekali kita teladani bersama-sama. Tentu kita ya sebisa kita, tapi paling tidak hari ini Indonesia memanggil kita semuanya untuk bersatu, untuk kita selalu waspada, dan kita semakin mencintai negeri kita tercinta ini. Merdeka untuk kita semuanya, dan waspada dengan para penjajah, baik penjajah yang seperti yang dulu maupun penjajah yang ala modern kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan merdeka. Nopo mboten langkung sae kalau kita bekerja sama dengan mereka. Kerjasama yang setara akan jauh lebih menguntungkan untuk masa depan Mataram. Mereka itu lebih senang, Paman, kalau kita dijadikan kacung. Kehati-hatian yang terbaik adalah menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum kita dihancurkan. Perang Wetan, Perang Kulon, bersatulah. Persiapkan pasukan. Aku sendiri yang akan memimpin rakyatku di Sunda Kelapa. Mukti utawa mati. Esto akan dawuh. Tegakkan kepalamu. Sebentar lagi namamu akan dikenang sebagai pahlawan Mataram. Prajurit-prajuritku yang gagah, dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk ingsun. Ini perang suci. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Agaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng